Jadi kami dari kelompok 15 Nervous versus Minor. Jadi ini kami di Taman Kamboja. Kami akan mengedukasi masyarakat yang ada di sini mengenai apa itu program SDGs. Ikutin keseruan kami. Bye-bye. Permisi Kak, boleh dong sebentar? Boleh ya. Jadi di sini perkenalkan terlebih dahulu kami dari program studi kedokteran dari Universitas Agung Mangkurat. Di sini kami membuat video edukasi untuk memenuhi tugas latihan kepentingan biasa kami, yaitu membuat mading SDGs. Di sini saya sendiri Apriana Rosmitasari. Saya Muhammad Ridho Aditya. Kami di sini berasal dari kelompok 15 Nervous versus Minor. Jadi di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu SDGs. SDGs itu artinya terlebih dahulu itu Sustainable Development Goals. Ada 17 program yang dibikin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dibikinnya SDGs ini itu untuk membuat dunia itu lebih baik, lebih adil dan berkelanjutan. Dari 17 program tersebut kami di sini mengambil 5 contoh program. Nah, yang di sini saya sama Ridho akan jelaskan yaitu bagian Climate Action. Jadi sebelumnya apakah tahu Climate Action itu apa? Oh, belum tahu. Jadi Climate Action itu artinya aksi iklim. Jadi di sini Climate Action itu usaha kita. Jadi Climate Action itu usaha atau upaya kita untuk mengurangi perubahan iklim. Jadi di sini perubahan iklim dimaksud di sini ya pastinya pemanasan global, banjir, polusi udara yang semakin memburuk, dan upaya penanggulangannya akan dijelaskan oleh Pak. Nah, jadi untuk mengatasi climate action tadi, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti yang bisa kakak baca di sini, yaitu bisa mulai dari menghemat listrik, mengurangi plastik, menanam lebih banyak pohon, sampai menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, salah satu quotes yang bisa kita gunakan adalah tidak harus besar, mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Gitu kan. Baiklah, jadi itu penjelasan kami tentang SDGs bagian Climate Action. Terima kasih Kak atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga edukasi yang kami berikan itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Kak. Halo, ini sudah, maaf mengganggu waktunya. Boleh kakak ambil beberapa menitnya? Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Fauzia Ramadhaniasa, biasa dipanggil Ari. Aku perkenalkan nama aku Karina Gula, bisa dipanggil Karin. Jadi di sini kami menjelaskan membawa materi namanya SDGs. SDGs itu merupakan program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu merupakan persatuan dari negara-negara di luar negeri itu merembukan kesepakatan itu ada 17 program untuk menghasilkan masyarakat itu agar menjadi sejahtera. Dan di sini kami mengambil 5 di antara 17 program yang ada. Nah, jadi kami akan menjelaskan yang nomor 4 itu adalah quality education. Nah, jadi tujuan dari program ini itu adalah memastikan setiap anak itu mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Nah, namun tantangannya pada saat ini itu masih banyak anak yang putus sekolah, akses ke sekolah itu masih belum merata, dan guru itu masih belum merata juga di desa-desa gitu. Nah, cara untuk mendukung terjadinya quality education itu yang pertama kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum itu kan harus dari diri kita sendiri dulu nih. Kalau bisa kita belajar dengan sungguh-sungguh, nah kita yang bakal membentuk quality education pada masyarakat. Nah, terus selanjutnya ada mengikuti kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan itu apa aja sih? Misal kayak bersekolah atau ikut seminar besar-besaran, kan? Selanjutnya yaitu membantu teman yang kesulitan belajar. Jadi kalau misalnya ada teman yang nggak bisa, dibantu ajarkan. Kalau ilmu semakin kita sebar, semakin bisa, semakin kita hafal ya kan?
Iya, Kak. Betul. Selanjutnya yaitu mendukung literasi seperti baca buku, diskusi, atau belajar teknologi. Nah, kalau ini kita lebih ke pemerintah. Kalau misalnya pemerintah membantu kita, insya Allah itu bakal lancar. Kayak kalau dari pemerintah juga bisa dari beasiswa. Iya, Kak. Terus ya kan, akses pendidikan. Terus ada juga meningkatkan fasilitas pendidikan seperti yang ada di sekolah-sekolah, kayak meningkatkan guru-gurunya diratakan lagi begitu. Terus, nah dengan adanya pendidikan membuka pintu masa depan yang lebih baik. Iya. Betul kan? Terima kasih adik-adik. Terima kasih waktunya ya, Dek. Kak, saya Lutfi Adika Safitri. Saya aktif Jadi saya izin buat menjelaskan tentang SDGs ini, terlebih pada Zero Hunger karena itu merupakan tugas dia latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan Zero Hunger. Apa itu Zero Hunger? Zero itu kan 0 ya, terus hunger itu kelaparan. Jadi kayak tujuan dari Zero Hunger ini buat mengentaskan orang-orang yang kelaparan, mengurangi orang-orang yang sedang kelaparan karena faktanya 1/9 orang masih mengalami kelaparan. Padahal banyak banget makanan yang sehat. Jadi tujuan utama dari Zero Hunger ini buat mengurangi dan memastikan semua orang memiliki akses makanan yang karena seperti yang kita tahu ya, mungkin memang beberapa orang makan tapi sekedar makan misalnya nasi pakai garam atau nasi pakai teh gitu kan. Terus juga mengurangi orang-orang yang malnutrisi, dan juga memastikan bahwa pertanian yang ada ya, karena kan kita biasa makan beras ya, itu berasal dari pertanian. Kadang-kadang pertaniannya itu pakai pestisida yang mana makin lama tanahnya itu nggak bisa dipakai lagi dan tanah udah cemar sama pestisidanya. Nah, salah satu tujuan dari Zero Hunger dari SDGs ini ya dibuat itu kemudian akan dilakukan oleh teman-teman. Kemudian tujuannya yang selanjutnya itu untuk mensejahterakan petani-petani kecil. Meskipun kita tahu kehidupan petani-petani yang ada di Indonesia ini tuh kebanyakan berada di golongan bawah atau golongan menengah sampai ke bawah. Nah, jadi program SDGs ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani-petani tersebut. Dan ketahanan pangan jangka panjang atau PBB itu atau Presiden Kepala itu menekankan kepada suatu negara untuk mendistribusikan pangannya secara keseluruhan agar ketika perubahan iklim atau ada krisis ekonomi atau apapun itu suatu negara tersebut tidak mengalami krisis pangan. Apa aja yang bisa kita lakukan ya, karena mungkin hal yang kita lakukan masih kecil ya karena pribadi, tapi seenggaknya ada yang bisa dilakukan. Pertama, tidak buang makanan. Terus yang kedua, mendukung petani lokal. Yang ketiga, terus makanan ini jangan yang sekedar makan aja kak. Terus ikut program donasi makanan atau ada ini gitu aja kak. Dan kami berdua terima kasih dan maaf Kak. waktunya ya Kak. Terima kasih. Halo adik-adik, sebelumnya boleh mendoakan sebentar. Ya, perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas saya di Matematika. Saya bernama Palgi. Di sini kami mau menjelaskan tentang beberapa poin dan tujuan dari SDGs. Sebelumnya kalian tahu nggak SDGs itu apa? Jadi SDGs itu adalah poin-poin atau tujuan-tujuan yang dibikin oleh PBB atau PBB kan. Nah ya PBB untuk membuat masa depan yang lebih sejahtera, lebih baik pada tahun 2030. Ya. Nah, di sini kami ada mengambil 5 poin. Tetapi khususnya kami berdua akan menjelaskan di poin ketiga, good health and well-being. Nah, jadi dari namanya good health and well-being ini berarti poin ini itu lebih fokus kepada kesehatan kita secara fisik dan juga kesehatan kita secara mental atau well-being kita. Nah, jadi dari poin ini semua orang tuh berhak hidup sehat dan baik secara fisik maupun mental. Nah, permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masa ini itu seperti kayak malnutrisi. Karena kan berdasarkan data-data Indonesia beberapa tahun terakhir ini, kita tuh termasuk masih tinggi dalam dalam stunting. Yang selanjutnya ada penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular itu kayak DBD, HIV, itu juga kaitan. Terus yang terakhir itu ada kesehatan mental yang terabaikan. Ini banyak juga
apa terjadi di sekarang ini. Karena kan kayak remaja-remaja sekarang banyak yang gangguan kecemasan, kayak depresi. Itu mereka banyak juga yang meremehkan kayak, oh saya nggak mental, tapi cuma depresi doang. Jadi kesadaran itu masih sangat perlu di zaman sekarang. Ini ada berikutnya tuh cara menjaganya. Ini ada cara kita untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi sebenarnya di sini ada Nah, jadi yang pertama itu adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Jadi di mana kita tuh harus memenuhi ke protein harian kita, seperti protein harian, karbohidrat kompleks, serat harian, juga air yang cukup. Mana juga kita harus menghindari makanan-makanan yang cepat saji. Nah, manfaatnya yaitu dengan memakan makanan yang berprotein tinggi dan menghindari makanan cepat saji itu akan menghindari obesitas, diabetes, dan akan meningkatkan kerja otak lebih produktif. Nah, jadi yang selanjutnya adalah olahraga rutin. Nah, olahraga rutin itu nggak harus untuk olahraga yang berat. Kita saja kayak bersepeda, renang, mungkin kayak yoga, jogging, ya minimal 30 menit lah sehari. Nah, selanjutnya ada mengelola stres. Mengelola stres ini semua penting juga, karena banyak orang yang meremehkan ini. Jadi kayak untuk mengurangi stres itu bisa dengan cara bercerita dengan orang yang dapat dipercaya, melakukan aktivitas yang kita suka seperti hobi misalnya bersepeda atau bermain game untuk mengurangi stres. Nah, ini manfaatnya itu dapat mengurangi beban stres dan pikiran kita. Dan kita dapat fokus untuk mengerjakan kegiatan saya selanjutnya. Itu ada yang keempat itu sebenarnya ada istirahat yang cukup, karena umumnya istirahat yang cukup mungkin bagusnya karena itu lebih sampai 9 jam. Itu akan membuat diri itu lebih fresh. Jadi sebenarnya banyak orang yang meremehkan tentang lamanya tidur, karena tidur yang produktif itu tidur sampai 9 jam. Nah, itu akan membuat pada waktu kita bangun itu lebih fresh lagi dan cara berpikir itu lebih produktif lagi. Juga ada yang terakhir tuh ada rajin cuci tangan. Nah, ini yang paling sering diremehin orang. Karena orang itu biasanya sebelum makan atau habis memegang benda publik itu biasanya nggak cuci tangan. Nah, itu bisa mengakibatkan kayak sakit perut. Itu karena kesadaran mereka itu masih minim sekali. Jadi minimal itu cuci tangan itu dengan air mengalir 20 detik. Nah, jadi 5 langkah tersebut dapat diterapkan untuk kegiatan sehari-hari. Juga ada mental itu kesehatan fisik dan mental. Ya. Ini pendapat dokter ya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok dengan penanganan konstitusional. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Kemajuan. Ini kami itu mau mensosialisasikan tentang ini. Yang tahu apalah yang itu adalah Sustainable Development Goal. Nah, jadi itu adalah kesepakatan dari PBB untuk meningkatkan kualitas hidup dari manusia. Nah, jadi saya di sini akan berfokus pada no poverty atau tanpa kemiskinan. Jadi no poverty itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi kemiskinan. Tujuannya itu untuk memastikan semua orang memiliki kehidupan yang layak. Nah, jadi di sini masalah utamanya itu adalah kemiskinan tadi. Karena ketika seorang miskin, maka dia itu akan sulit mendapatkan akses ke dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Kemudian dia juga pasti mengalami yang namanya ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Jadi kita itu sebagai masyarakat, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu yang pertama adalah ikut ke kegiatan sosial. Nah, itu misalnya kayak penggalangan dana, membantu masyarakat yang miskin dan kurang mampu. Kemudian dengan tidak mengejek orang berdasarkan ekonominya, juga membantu kita untuk mengurangi yang namanya no poverty tadi. Kemudian yang ketiga ada mendukung ekonomi lokal. Yang kita tahu sekarang kan sudah banyak brand-brand lokal yang kualitasnya bagus. Dengan membeli barang-barang brand lokal tersebut, kita itu juga membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Dan terakhir itu adalah belajar dan kerja keras untuk masa depan. Pastinya kita itu kan belajar terus ya, supaya kita itu dapat membantu orang dengan memberikan bantuan untuk kawan-kawan mereka. Ya. Halo. Sekian Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.